bro? Baik. Hai, dari mana nih? Nanti kamu tahu. Woi, lah, itu. Oke. Jadi sekarang kerja di mana lah? Untuk sekarang ini nggak punya kerjaan dulu. Oh, tempat kemarin tuh Sudah berhenti, bangkrut perusahaan. bisanya juga. Itulah. Jadi tinggal di mana sekarang? Kampung 4. Umpat. Jadi kira-kira begini bro, di tempat kerjamu masih ada ini kah lowongan pekerjaan? Kalau buat di kantorku kemarin tuh kalau nggak salah aku dengar ada. Ah, Nah, untuk informasi lebih lanjutnya nanti aku hubungi kau lah kembali ya. oke, terima kasih ya. Yo, nanti ku hubungi kau. Kalau emang ada, nanti ku suruh kau datang ke kantor aja. Oke, siap. Yalah, aku berangkat ya. Yuk, hati. Kasih ya, Mas. Ciao. Jadi gimana? Interviewnya lancar? Lancar. Lancar aja. Ya, HRD-nya baik aja. baik. Oh, ngomong-ngomong kenapa naik tangga? Kan ada eskalator. Tadi memang niatnya naik eskalator. Cuman, Rame. Makanya aku buru-buru naik tangga tadi. masa rame. Enggak, wah aku tadi naik udah rame. Iya, cuman sebetulnya apa ya? Kayak ini, saya trauma naik eskalator. Astaga. Gini ya, Das. Kemarin tuh aku kan punya teman tuh. Iya, Dia tuh trauma naik lift. maaf. Naik lift dia trauma karena pas dia naik lift tuh dia tuh kayak lampunya tuh mati, jadi stop di pertengahan jalan gitu. Nah, liftnya naik ke atas. Dia trauma dan sampai sekarang dia nggak mau naik lift. Tapi kalau nggak salah aku dengar dia tuh ada konsultasi sama konselor kalau nggak salah ya. Entahlah, nanti ku infokan lah ke kau. Nanti ku tanya-tanya dulu kan, biar kau bisa konsultasi juga sama konselornya itu kan. Oh iya. Itulah, nantilah aku informasikan. Jadi mau kemana lagi nih? Mau pulang. Oh iyalah, Pale, hati-hati ya. Ya. Makasih ya. Yuk. Perkenalkan saya Yudas yang menghubungi ibu kemarin. Oh, Yudas. Perkenalkan, nama saya Marlia, biasa dipanggil Ibu Lia. Oh iya bu. Jadi gini bu, saya dikenalkan kepada ibu melalui teman saya Iksan. Oh, Iksan. Kebetulan Iksan juga kemarin teman kuliah saya waktu dulu. Apa kegiatan kamu saat ini? Untuk beberapa hari ini saya masih menganggur di rumah bu. Minggu depan baru saya mulai bekerja. Kebetulan saya bekerja di kantor yang sama dengan Iksan. Baik, kalau begitu sebelum kita masuk ke sesi konseling, saya ingin bertanya, apakah ini pertama kalinya kamu mengikuti konseling? Ya bu, ini pertama kalinya. Oke, baik. Saya jelaskan sedikit ya mengenai konseling. Ya bu. Jadi konseling itu adalah pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor yang dilakukan untuk membantu seseorang memahami dan mengatasi masalahnya agar ia dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menjalani hidupnya dengan lebih sehat secara emosional. Di dalam konseling juga ada banyak sekali asas-asas yang harus kami taati. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Saya ingin menegaskan bahwa segala informasi yang kamu sampaikan akan terjaga kerahasiaannya. Durasi konseling kita di setiap
sesinya adalah 45 menit. Jika permasalahan tersebut tidak memungkinkan untuk terselesaikan di sesi pertama, maka kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Apakah bisa dipahami? Iya Bu, saya bersedia. Jadi gini Bu, sejujurnya saya punya trauma. Trauma dengan eskalator. Oh, eskalator. Ya, eskalator Bu. Jadi saya punya trauma dengan eskalator Bu, karena pengalaman buruk waktu di SMP. Saya pernah terjatuh dari eskalator. Dari kejadian itu saya takut banget mau naik eskalator. Bahkan kalau didengar kata eskalator, saya langsung cemas, deg-degan. Beberapa waktu lalu saya keterima kerja di kantor yang sama dengan Iksan dan melakukan interview. Ternyata lokasi interviewnya ada di lantai 4. Orang-orang pada naik menggunakan eskalator, tapi saya memilih lewat tangga darurat karena gemetaran melihat eskalator. Dari cerita kamu, saya bisa merasakan betapa pengalaman jatuh dari eskalator waktu SMP itu benar-benar menakutkan dan membekas sampai sekarang. Ketika kamu bilang bahwa hanya mendengar kata eskalator saja sudah bikin jantung kamu berdebar dan badan kamu jadi cemas, saya bisa melihat itu bukan hal yang sepele. Situasi seperti kemarin, saya harus saat kamu harus ke lantai 4 dan melihat orang lain dengan mudahnya naik eskalator, sementara kamu sampai harus menenangkan diri dan memilih naik tangga darurat, itu pasti berat banget ya? Iya Bu. Rasa takut yang kamu rasakan bukan hanya di pikiran. Keberanian kamu untuk cerita tentang ini adalah langkah besar. Kita akan coba pelan-pelan agar kamu bisa lebih nyaman dan tidak selalu membayangkan rasa takut itu. Terima kasih Bu. Jadi saya pikir awalnya Ibu bilang saya lebay karena gak berani naik eskalator. Cuma karena pernah jatuh. Saya pikir kalau saya terus-menerus begini bisa menghambat aktivitas saya nantinya yang pasti akan berhadapan dengan eskalator. Kamu nggak perlu takut untuk bercerita dan mengekspresikan emosi kamu di sini. Kamu sempat khawatir saya akan menganggap kamu berlebihan hanya karena takut naik eskalator. Padahal kenyataannya pengalaman jatuh itu sangat nyata dan menimbulkan trauma buat kamu. Rasa takut dan yang kamu alami itu bukan hal yang sepele, dan saya menghargai keberanian kamu untuk mengakuinya. Kamu juga mulai menyadari bahwa ketakutan ini bisa mengaruhi aktivitasmu ke depannya, dan itu menunjukkan bahwa kamu punya keinginan untuk berubah. Iya Bu, saya merasa agak lega setelah cerita. Selama ini saya simpan sendiri karena malu dianggap aneh atau penakut. Tapi ternyata Ibu bisa ngerti apa yang saya rasain. Saya juga capek sebenarnya terus-terus menghindar. Saya pingin seperti orang lain, bisa naik eskalator tanpa harus panik ataupun gemetaran. Kalau memang bisa dibantu pelan-pelan, saya mau coba Bu. Tapi jujur, saya masih takut. Keinginan kamu untuk mencoba meski masih ada rasa takut itu langkah yang sangat berarti. Saya sangat mengapresiasikan keberanian kamu sekarang. Boleh saya tanya sedikit lebih dalam? Iya, silakan Bu. Oke. Saat kamu melihat eskalator atau berpikir akan menaikinya, apa yang sebenarnya terlintas di pikiran kamu? Jadi gini Bu, kalau saya lihat eskalator, yang langsung muncul di kepala saya itu bayangan waktu saya jatuh dulu Bu. Rasanya kayak keulang lagi, kaki saya goyah, pandangan kabur, dan semua orang ngeliatin saya waktu itu. Saya takut kehilangan keseimbangan, takut jatuh lagi di depan banyak orang. Dan malu banget. Bahkan sekarang pun kalau berdiri dekat eskalator, lutut saya langsung lemas.
Saya jadi mikir, nanti kalau jatuh lagi gimana? Rasanya kayak agak bisa ngontrol tubuh saya sendiri. Oh, baik. Saya menyimpulkan bahwa setelah kamu baik, saya menyimpulkan bahwa kamu selalu fleksibel. Baik, saya menyimpulkan bahwa kamu selalu flashback kejadian, enggak mengenakan setiap kali kamu melihat eskalator, seolah-olah peristiwa itu terulang lagi. Kaki kamu gemetar, pandangan buram, dan perasaan malu karena merasa diperhatikan banyak orang. Kamu merasa kehilangan kendali atas tubuhmu, takut jatuh lagi, dan khawatir itu terjadi di depan umum. Namun pikiran seperti itu, kalau kamu jatuh lagi gimana, terus menghantuimu. Saya bisa membayangkan betapa beratnya dan menegangkannya momen-momen itu buat kamu. Ya Bu, itu ketakutan terbesar saya, jadi saya harus bagaimana nih Bu? Jadi ketakutan kamu sangat masuk akal, apalagi karena pengalaman jatuh itu benar-benar membekas dan masih terasa sampai sekarang. Saya ingin mengajak kamu pelan-pelan untuk mulai mengurangi rasa takut itu dengan metode yang disebut dengan desensitisasi sistematis. Jadi desensitisasi destimasi itu adalah teknik di mana kamu akan melakukan atau membayangkan kondisi di mana kamu akan merasa cemas, mulai dari keadaan cemas yang tingkatnya paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Apakah kamu setuju dengan teknik itu? Iya Bu, saya setuju dan tertarik dengan teknik yang telah Ibu jelaskan. Oke. Tapi sebelumnya kita masuk ke situ dulu. Kita akan mulai dengan latihan relaksasi dulu supaya tubuh dan pikiran kamu bisa lebih tenang saat menghadapi bayangan tentang eskalator. Baik Bu, relaksasi apa yang akan kita praktekannya Bu? Relaksasi yang akan kita pakai adalah latihan pernapasan dari dalam. Nanti kamu akan saya pandu untuk menarik napas perlahan lewat hidung, tahan beberapa detik, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Kita akan latihan ini dulu beberapa kali sampai kamu merasa tenang. Setelah kamu merasa lebih rileks, kita akan buat daftar dari situasi yang paling ringan sampai yang paling menegangkan terkait eskalator. Baik Bu, saya siap. Sekarang mari kita mulai dengan latihan pernapasan dalam kita. Oke, silahkan duduk dengan nyaman, posisikan punggungmu dengan tegak tapi tetap rileks. Oke, pejamkan mata kamu. Tarik napas perlahan lewat hidung. 1, 2, 3. Tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Lalu lakukan secara berulang sampai kamu benar-benar rileks dan tenang. Sekarang kita akan mulai masuk ke tahap berikutnya. Saya meminta kamu membayangkan situasi dengan tingkat kecemasan rendah sampai dengan tinggi. Jika kamu merasa tidak sanggup membayangkan hal tersebut, silakan mengangkat tangan dan sampaikan kepada saya apa yang bisa saya mengerti. Baik. Baik, silahkan tetap tenang dan rileks. Ini masih di tahap rendah. Bayangkan kamu sedang duduk santai di rumah, lalu di layar HP kamu muncul gambar eskalator. Gambar itu tidak bergerak, hanya tampilan gambar biasa. Coba rasakan apa yang muncul di tubuh atau di pikiranmu. Sekarang bayangkan kamu menonton video pendek orang naik eskalator. Kamu hanya menonton saja dari layar, tapi terlihat fokus ke nafasmu. Tetap tenang,
Berikutnya ini tahap sedang membayangkan kamu sedang berada di mall dan kamu melihat eskalator dari kejauhan. Kamu belum mendekat, hanya melihat dari tempat yang cukup jauh. Sekarang bayangkan kamu berdiri sedikit lebih dekat ke eskalator. Kamu bisa dengar suara mesin halusnya, melihat orang-orang naik turun. Saya tidak sanggup, Bu. Oh, baik. Apa yang kamu rasakan? Cemas, Bu. Saya mulai deg-degan, kaki saya dingin. Oke, atur lagi nafasnya biar lebih tenang dan stabil. Kita harus melanjutkan hingga ke tingkat paling tinggi. Tapi kamu harus lebih tenang. Apakah kamu siap? Siap, Bu. Oke. Bayangkan kamu berdiri sedikit lebih dekat ke eskalator. Kamu bisa mendengar suara mesin halusnya, melihat orang-orang naik turun tangga. Kemudian bayangkan kamu berdiri tepat di depan eskalator. Kamu belum naik, hanya berdiri di depannya, melihat gerakannya naik perlahan. Pegangan besinya ada di sampingmu, lalu bayangkan kamu menyentuh pegangan eskalator dengan tanganmu dan kaki kananmu menjejak langkah pertama, tapi kamu belum naik. Saya tidak siap, Bu. Saya deg-degan banget, rasanya sesak, Bu. Oke, atur lagi nafasnya biar lebih tenang dan stabil. Jika sudah tenang, kita akan lanjutkan. Apakah kamu sudah siap? Siap, Bu. Oke. Bayangkan kamu berdiri tepat di depan eskalator. Kamu belum naik, hanya berdiri di depannya, melihat pergerakannya naik perlahan. Pegang besinya ada di sampingmu, lalu bayangkan kamu menyentuh pegangan eskalator dengan tangan dan kaki kananmu menjejak langkah pertama, tapi kamu belum naik. Sekarang bayangkan kamu benar-benar naik eskalator dengan tenang sambil berpegangan. Kamu tetap bisa menjaga keseimbangan dan kamu bisa lebih tenang dibanding sebelumnya. Saya masih tidak bisa siap, Bu. Baik, sekarang buka matamu. Atur lagi nafasnya hingga kamu merasa tenang. Bagaimana perasaanmu setelah membayangkan peristiwa-peristiwa itu? Masih terlihat cemas, Bu, namun tak separah sebelumnya. 3. Oke, atur lagi nafasnya biar lebih tenang dan stabil. Jika sudah tenang, kita akan lanjutkan. Apakah kamu sudah siap? Siap. Oke, baik. Bayangkan kamu lagi berdiri tepat depan eskalator. Kamu belum naik, hanya berdiri di depannya, melihat gerakannya naik perlahan. Pegangan besinya ada di sampingmu, lalu bayangkan kamu menyentuh pegangan eskalator dengan tangan dan kaki kananmu melangkah pertama, tapi kamu belum naik. Sekarang bayangkan kamu benar-benar naik eskalator dengan tenang sambil berpegangan. Kamu tetap bisa menjaga keseimbangan dan kamu merasa lebih tenang dibanding sebelumnya. Baik, sekarang buka matamu, atur lagi nafasnya hingga kamu merasa lebih tenang. Bagaimana perasaanmu setelah membayangkan peristiwa-peristiwa tadi?
Bu, barusan saya benar-benar bisa bayangi diri saya naik eskalator sampai ke atas. Karena saya fokus ke napas, rasanya pelan-pelan jadi lebih tenang. Tangan saya udah nggak terlalu dingin dan detak jantung saya nggak terlalu secepat tadi. Saya nggak nyangka bisa sampai di tahap ini. Biasanya mikirin aja udah bikin saya panik. Tapi sekarang saya bisa bayangin diri saya berdiri di atas eskalator tanpa merasa kehilangan kendali. Saya mulai percaya mungkin nanti saya benar-benar bisa. Coba beneran, rasanya nggak lega, kayak beban yang pelan-pelan turun. Bagus sekali. Berarti kamu bisa berhasil melewati hingga tahap paling tinggi. Wah, terima kasih Bu. Oke, saya benar-benar menghargai usaha dan keberanian kamu hari ini. Kamu sudah melalui semua tahap dengan sangat baik. Bahkan sampai membayangkan dari naik eskalator saja sendiri itu bukan hal yang mudah. Apalagi setelah pengalaman traumatis yang pernah kamu alami, saya bisa lihat kamu sudah mulai lebih mengenali respon tubuhmu dan tahu bagaimana cara menenangkannya. Jika nantinya kamu masih merasakan kecemasan, kita bisa menjadwalkan sesi konseling berikutnya. Saya harap kamu juga bisa memberikan penghargaan kepada diri kamu. Hari ini kamu sudah mulai melangkah besar. Saya mulai percaya dengan konsisten dari keberanian seperti ini, kamu akan bisa menghadapi eskalator secara nyata tanpa dikuasai rasa takut lagi. Sebelum kita akhiri sesi hari ini, apakah ada yang ingin kamu sampaikan atau tanyakan? Untuk hari cukup Bu, tidak ada yang ingin saya tanyakan. Baik, kalau begitu untuk hari ini kita cukupkan ya. Ya, Bu. Terima kasih atas bantuannya Bu, saya permisi. Terima kasih Bu. Iya.